Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aljabar dengan NIM 241720002P dari Prodi Elektro dengan mata kuliah Forsek yang diampu oleh Bapak Surya Yusra MKom. Pada tugas kali ini saya akan mencoba mensimulasikan dump memory di Mozilla Firefox dengan tujuan untuk mengetahui password di Syspo. Baiklah, sebelum saya melakukan simulasi, saya akan menjelaskan secara singkat teori apa itu dump memory. Pengertian dump memory. Dump memory adalah salinan data dari memori komputer atau RAM yang diambil dan disimpan ke dalam file atau output tertentu. Data ini biasanya berupa representasi langsung dari apa yang tersimpan dalam memori pada suatu waktu tertentu. Dump memory sering digunakan dalam konteks debugging, analisis forensik, dan pemulihan data untuk memahami kondisi sistem atau aplikasi saat terjadi masalah. Ada beberapa konteks di mana dump memory digunakan. Yang pertama yaitu debugging dan analisis kerusakan atau crash dump. Dump memory sering digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk memahami apa yang terjadi pada suatu program atau sistem saat terjadi mengalami kerusakan. Misalnya ketika aplikasi macet atau crash, sistem dapat menghasilkan file crash dump yang mencatat isi memori pada saat kerusakan terjadi. Ini memungkinkan pengembangan untuk melakukan analisis keadaan variabel, proses, dan status sistem lainnya pada saat kegagalan, sehingga dapat menemukan penyebab masalah. Selanjutnya yaitu core dump. Di sistem operasi seperti Linux atau Unix, core dump adalah file yang merekam status memori proses saat aplikasi mengalami crash. Core dump mencakup data seperti register CPU, memori yang dialokasikan, serta status lainnya dari proses yang bermasalah. 3. Analisis forensik. Dalam keamanan komputer dan investigasi forensik digital, dump memory bisa digunakan untuk mengambil jejak aktivitas di memori komputer. Teknik ini berguna untuk menemukan bukti malware, aktivitas pengguna yang tidak sah, atau informasi sensitif yang disimpan di sementara di memori. Jenis-jenis dump memory yaitu ada 3. Pertama, crash dump. Biasanya dihasilkan oleh otomatis saat terjadi crash. Yang kedua yaitu mini dump, versi yang lebih kecil dari crash dump yang hanya berisi informasi dasar. Yang ketiga yaitu full memory dump, menyimpan seluruh isi RAM pada waktu tertentu. Proses dump memory ada 3. Yang pertama yaitu triggering. Proses dump bisa terjadi secara otomatis, misalnya setelah crash, atau dilakukan manual oleh pengguna atau pengembang. Yang kedua capture, yaitu isi RAM disalin ke file. Yang ketiga analisis, file dump dianalisis dengan alat atau debugger untuk menelusuri status sistem pada waktu tertentu. Alat untuk analisis dump memory ada 3. Yang pertama GDB atau GNU debugger, alat debugger di sistem Unix atau Linux. Yang kedua ada WinDBG, alat debugging di Windows. Yang ketiga yaitu Volatility, alat open source untuk analisis forensik memory dump. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dump memory dalam forensik digital. Dump memory memiliki banyak manfaat dalam forensik digital, terutama karena memori RAM menyimpan informasi yang sering tidak terekam pada hard disk dan bisa memberikan wawasan mendalam tentang aktivitas sistem saat itu. Berikut adalah beberapa manfaat dump memory dalam konteks forensik digital. Yang pertama yaitu melacak jejak aktivitas pengguna. Dump memory bisa menyimpan jejak aktivitas pengguna yang terjadi pada komputer. Ini termasuk informasi yang belum disimpan ke disk seperti dokumen atau pesan yang sedang dikerjakan tetapi belum tersimpan secara permanen. Dalam investigasi forensik, hal ini dapat membantu penyidik mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh pengguna sebelum peristiwa tertentu terjadi, seperti aktivitas pencurian data atau akses tidak sah. Yang kedua yaitu memulihkan data yang sementara tersimpan di memori. Banyak informasi sensitif seperti kredensial login, kunci enkripsi, atau data yang ditransmisikan melalui jaringan disimpan sementara di memori. Dalam analisis dump memory, penyidik dapat mengekstrak data ini yang mungkin sangat berguna dalam kasus pelanggaran keamanan atau pencurian identitas. Misalnya informasi kredensial yang disimpan oleh aplikasi mungkin hanya tersimpan di RAM, sehingga dump memory adalah salah satunya cara untuk mendapatkannya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi teknik anti forensik. Pelaku kejahatan siber sering menggunakan teknik anti forensik seperti menghapus file log atau mengenkripsi data pada hard disk. Namun aktivitas yang mereka lakukan mungkin masih bisa ditemukan di memori, terutama jika mereka menggunakan tools atau metode enkripsi yang hanya bekerja di memori.
dan memori memungkinkan penyidik untuk melewati teknik-teknik ini dan menganalisis data secara langsung dari memori. Baiklah, setelah saya menjelaskan teori ini, saya akan melakukan simulasi dan memori. Yang pertama yaitu case-nya, yaitu saya akan mencoba mencari password sispo saya. Saya akan langsung masukkan passwordnya. Oke, setelah saya login, kita akan melakukan dump pada task manager dengan cara klik kanan task manager pada taskbar tadi. Kita cari proses Firefox ya, kemudian pilih file yang paling bawah karena ini prosesnya paling besar. Kita klik kanan create dump file. Oke, setelah dump file sudah dibuat, kita klik open file location, kemudian kita copy atau cut ke tempat yang mudah kita cari. Sebagai contoh, saya taruh di desktop saja, kemudian saya paste. Kemudian kita buka software Hex Editor Neo. Aplikasi ini gratis, kita dapat mendownloadnya dari Google secara percuma. Kemudian kita klik hasil dari dump memori tadi. Kemudian kita coba cari password sispo saya. Oke, kita coba cari. Kita find. Ini dia passwordnya. Kita beri warna supaya jelas. Oke, informasinya dari sini ada file 10 byte dengan fragmennya 1. Kemudian dari kode hexnya dari 40 41 67 75 6E 67 31 32 33 34 35. Nah, dari dump memori ini kita mengetahui apa itu proses dump memori ya. Seperti case yang tugas saya ini yaitu mencari password di sispo. Cuman syaratnya kita harus mengetahui password dari user terlebih dahulu untuk melakukan dan pencarian password dan memori ini. Dan ini merupakan contoh pertama atau case pertama, yaitu mencari password di sispo. Manfaat dan memori ini banyak ya, seperti untuk dianalisis forensik, seperti melacak histori atau log dari suatu sistem operasi yang sedang berjalan. Setelah kita melakukan proses dump memori ini, kita boleh melakukan save as boleh, kemudian ditaruh di desktop, beri nama password sispo, kita klik save. Oke. Itu saja penjelasan dan simulasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.